Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. kepada Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang sudah menyempatkan hadir di acara diskusi pada malam. Mau ada pemaparan dulu sedikit tentang RA begitu, agar peserta di sini tahu kan apa sih RA itu gitu. Bahkan mungkin belum banyak yang tahu ya tim RA ini apa, bergerak di bidang apa dan sebagainya begitu. Mungkin ada yang sudah lihat ya kegiatan yang selama ini kita lakukan kan seputar bagaimana treatment alam dan bagaimana di bidang kemanusiaan begitu. Nah, sebetulnya kita itu utamanya berkomitmen untuk bergerak di bidang mentreatment alam begitulah yang utamanya begitu. Mungkin sebagian besar udah tahu lah kan utamanya lingkaran Kang Diki ya, udah tahu lah siapa beliau begitu. Nah, mungkin ini untuk yang di luar lingkaran Kang Diki kan belum banyak yang tahu lah selama ini dilakukan oleh beliau begitu. Karena kan yang selama ini muncul di YouTube atau di mana mungkin beliau tuh dikenal selalu membahas peradaban, membahas teknologi dan sebagainya lah. Nah, tapi tidak banyak yang tahu apa yang selama ini dikerjakan oleh beliau. Selama ini beliau itu orang yang beliau yang selalu mentreatment alam gitu lah, menjaga alam ini begitu dengan kapasitas beliau yang sangat luar biasa begitu. Sampai akhir hayatnya pun kan beliau itu meninggal dalam keadaan menghabiskan energinya untuk menjaga alam inilah. Informasi yang saya dapat, beliau itu terakhir itu sedang menjaga agar megatrust tidak terjadi sampai energinya habis dan meninggal begitulah. Selama ini kita sebagai muridnya perihal alam itu selalu menyerahkan sepenuhnya kepada Kang Diki dulu gitu kan. Kita sebagai murid ya hanya ini aja kan mengikuti, tapi perihal alam kita nggak pernah ikut campur lah begitu. Nah, tapi ketika beliau meninggal, nah kan akhirnya kita kebingungan nih. Yang selama ini ngejaga alam kan udah nggak ada. Nah, akhirnya dari situlah kita mulai berpikir kalau beliau nggak ada lalu siapa lagi? Nah, kan kita nggak bisa nunjuk ke orang, Kang Rocky lah sebagai inisiator. Beliau akhirnya berinisiatif untuk ya kita mulai gitu, mulai belajar bagaimana caranya mentreatment alam. Walaupun ya kita dari nol, riset sendiri, kita menelusuri sendiri, kita belajar sendiri ya begitu. Yang paling dekat itu dulu itu kita mencoba mentreatment patahan Lembang. Dari perjalanan pengalaman akhirnya dari tiap pengalaman itu kita menemukan lah begitu. Nah, dari patahan Lembang terus akhirnya kita mulai merambah ke pegunungan-pegunungannya sekitarnya gitu, pegunungan Gunung Tangkuban Perahu dan lain-lain lah begitu. Nah, akhirnya dari perjalanan kita menemukan ternyata mentreatment alam itu tidak semudah yang dibayangkan begitu. Ternyata cukup rumit, sulit, dan kita harus memahami karakter-karakter tiap alam itu. Pegunungan bagaimana karakternya, patahan bagaimana, dan sebagainya. Terus misalnya udaranya bagaimana, atmosfer bagaimana. Nah, ternyata ya tidak semudah itu begitu. Nah, contohlah ketika kita mentreatment patahan Lembang misalnya, kan itu patahan itu adalah sesuatu yang bergerak begitu. Nah, maka bagaimana caranya adalah dengan cara menguatkan molekular tanahnya begitu. Nah, apakah itu bisa disamakan kepada tempat yang lain? Ternyata berbeda. Misalnya ke gunung berapi, ternyata tidak bisa diperlakukan sama caranya mentreatmentnya. Itu dengan cara merenggangkan molekular tanahnya sehingga si tekanan gas dari bawah itu bisa lebih mudah keluar lah begitu. Kan manusia ada fisiknya dan non fisiknya. Fisiknya kalau ada masalah diobati dengan fisik. Nah, tapi kalau non fisik, nah itu berbeda penanganannya. Alam pun seperti itu. Ternyata ada bagian yang non fisik yang itu harus di treatment melalui pendekatan energi begitu. Serumit kumaha sih Kang Jay eta teh? Pertama kita harus memahami kinerja alam kan gitu ya. Akan alam itu ada sistemnya, ada softwarenya, ada hukum fisika dan sebagainya kan. Nah, kita harus mengerti hukum-hukum itu. Begitu. Jangan sampai kita itu salah mentreatment gitu. Jadi salah obat. Contoh kan ada yang kemarin ada yang salah treatment tuh kan gunung itu kan harusnya dia direnggangkan molekular tanahnya, tapi karena ada yang meniatkan untuk memperkuat molekular tanah Molekuler. di pegunungan, jadi akhirnya teas si gunung itu kan jadi keras. Jadi Sedangkan gunung berapi ya. jadi si akhirnya si gas dari bawah itu susah untuk naik ke atas. Nah kan itu kalau kalau itu terjadi pengumpulan ini kan bisa meledak begitu. Nah, makanya kita diwarenggakan lagi biar elastis lagi. Kita mulai langsung aja ya masuk ke ini ke Kang Rocky. Mangga Kang. Ya, Sampurasun. Sampai Sadayana. Naon ya teh? Ngobrol ke naon ya teh? Enak teh?
Bahas ego. Ego cenah Kang. Oh, ego. Oke, kita mulai dengan tetap merasakan kepala ya. Dulu. Saya liatin ya nomornya satu-satu mana yang nggak ngerasain kepala. Coba dirasakan keberadaan kepalanya ditambah kedua tangannya, kedua lengannya. Sekarang kepala plus kedua lengannya. Coba dirasakan keberadaan kepala dan kedua lengannya. Oke, sekarang coba dirasakan keberadaan kepala plus kedua lengannya. Kedua tangan ya. Oke, bagus. Nah, coba sepanjang obrolan kita, si tangan dan kepala itu terus terasa ya. Jadi sambil mendengarkan obrolan atau sambil nanti ada yang nanya, sambil bertanya, sambil apapun, tetap si kepala dan kedua tangan itu tetap bisa dirasakan keberadaannya. Oke, jelas ya. Oke, lanjut ya, kita ngomongin ego. Oke, selama ini hampir semua dari kita pasti memahami ego itu sebagai sesuatu hal yang negatif ya. Maklum sih, karena memang ajaran yang sampai ke kita seperti itu. Padahal ego itu adalah hal yang sangat penting bagi yang namanya hidup. Tanpa ego tidak ada kehidupan, tidak ada hidup. Tidak ada hidup berarti tidak ada kehidupan. Karena kehidupan adalah lakon dari sesuatu yang hidup. Apa itu ego? Ego itu jangan selalu dikomparasikan atau dibayangkan seperti marah-marah, jahat, pokoknya film Indosiar kayak gitunya. Bukan, ego itu bukan yang kayak gitu. Ego itu bukan nafsu. Nah, nanti kita bahas nafsu itu apa, ego itu apa. Jadi yang masih berpikir bahwa ego adalah marah-marah, ego adalah licik, ego adalah kebencian, ego adalah permusuhan, ego adalah yang sifatnya nafsu-nafsu itu dibuang dulu ya pemikiran itu. Karena nafsu itu bukan ego. Ego adalah sebuah software yang terbentuk dari energi kosmik yang dia diinstal di setiap sel. Saya ulangi ya. Ego adalah sebuah software yang terbentuk, yang tersusun dari energi kosmik yang dia diinstal di setiap sel. Semakin banyak sel di situ, semakin banyak egonya. Ego diset atau disetting, software ini disetting untuk supaya agar setiap sel itu bisa mempertahankan hidupnya. Oke, saya ulangi ya. Ego adalah sebuah software, yang ngomongnya software lah ya, karena bukan hardware kan. Sebuah software yang berbahan dari energi kosmik. Energi kosmik itu apa sih, Kang? Gitu. Energi kosmik adalah energi yang berasal dari ruang hampa, atau saya sebut sebagai ruang hampa, atau ruang keroban. Karena nanti kita harus bisa membeda antara aras dan rob itu ya. Nah, itu disetting untuk supaya setiap sel itu bisa mempertahankan dirinya, mempertahankan hidupnya. Makanya jangan aneh kalau ada sel yang rusak kemudian dia punya mekanisme memperbaiki diri, regenerasi sel. Itu karena ada ego di dalamnya. Nah, maka dari itu, karena ego itu disetting atau diberi instalan untuk supaya bagaimana caranya si sel itu bisa mempertahankan diri, mempertahankan hidupnya, maka dia akan merasa terancam atau eksis pada saat mendapat ancaman atau merasa mendapat ancaman untuk hidupnya, keberlangsungan hidupnya. Maka ego itu tiba-tiba eksis dengan berbagai macam cara. Nah, cara eksisnya ego yang dipelajari dari doktrin, ajaran, budaya, dan yang lain-lain, itu nanti masuk ke kategori nafsu. Karena nafsu adalah implementasi dari eksisnya ego. Maksudnya gimana? Begini. Pada saat kita merasa lapar, maka tubuh merasa dapat ancaman.
Kehidup itu mendapat ancaman karena lapar bisa merusak. Kemudian kita mau tubuh kita atau ego kita memerintahkan untuk menghadapi ancaman itu atau menangkal ancaman itu dengan makan. Nah, tapi apa yang diinginkan untuk makan, nah itu sudah nafsu, bukan lagi ego, tapi sudah nafsu. Ingin makan yang seger, ingin makan yang manis, ingin makan kue donat, ingin makan pizza, ingin makan ini itu, ada yang ingin makan nanaon, nah itu sudah nafsu. Bentuknya udah keinginan. Sedangkan ego bentuknya adalah dorongan atau kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Dengan cara apa mempertahankan hidupnya, itu sudah bagian yang dipelajari. Dari budaya mungkin, dari apa mungkin, nah itu sudah nafsu. Gitu. Jadi nafsu adalah implementasi dari ego. Ego buruk apa tidak? Ya tidak baik, tidak buruk. Tapi dia sangat krusial untuk hidup. Karena dialah tubuh kita bisa meregenerasi sel kalau ada yang rusak. Gitu kan? Kita jadi punya apa? Kita mau makan, kita mau olahraga, kita mau tidur, kita mau pola hidup sehat, kita mau makan yang bergizi. Itu semua perintah ego. Gitu. Tapi bagaimana kalau ego ini tidak terkendali oleh akal kita? Jadi satu-satunya yang bisa mengendalikan ego adalah akal. Maka rumusnya akal naik, ego bisa diturunkan. Ego naik, akal turun. Begitu. Nah, bagaimana kalau kalau ego ini tidak bisa dikendalikan oleh akal, maka keinginan untuk hidup itu akan menjadi sangat berlebihan. Akhirnya jatuh ke nafsu yang namanya ingin enak hidup, tapi ingin enak. Hidup tapi ingin nyaman, males jatuhnya. Itu nafsu, bukan ego. Gitu. Karena berlebihan. Makan hayangna nu berlebihan, anu sudah diukur dengan rasa, enak tidak enak, suka tidak suka, dan seterusnya. Padahal perintah ego adalah makan. Untuk tetap hidup. Tapi makan apa? Nah itu sudah urusan nafsu. Udah urusan doktrin. Udah urusan ajaran. Jadi kita bisa membedakan di sini ya, mana ego, mana nafsu. Ego adalah sebuah software yang di dalamnya adalah isinya adalah bagaimana caranya sel itu bisa mempertahankan hidupnya. Tapi bagaimana cara mempertahankan hidup itu sudah ajaran. Itu sudah nafsu. Jadi ego adalah hal yang sangat netral gitu. Yang ada diperuntukkan agar tubuh atau sel kita bisa bertahan tetap hidup. Dorongannya adalah untuk bagaimana caranya mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup dari semua ancaman yang mungkin bisa mengancam adanya unsur hidup. Gitu. Makanya pola hidup sehat, makan sehat, tidur yang bagus, pokoknya yang bagus-bagus pun dorongan dari ego. Tapi bagaimana dengan marah? Marah pun itu adalah dorongan ego pada saat dia merasa hidupnya terancam. Tapi kalau saya merasa tersinggung, nah masalahnya kalau tersinggung itu ancaman apa bukan? Nah itu ternyata terpengaruh dengan doktrin yang dia pelajari. Bahwa kalau kamu dipelototin, kamu marah dong. Itu karena ancaman buat kamu. Kan gitu. Akhirnya itu ditangkap sebagai ancaman oleh dirinya. Pada saat sesuatu itu ditangkap sebagai ancaman, maka ego itu otomatis aktif. Nah, pada saat ego aktif, dia mencoba mempertahankan hidupnya. Dengan cara apa? Nah, caranya itu pun sudah sebagian yang dipelajari. Itu nafsu kesananya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengendalikan si ego ini. Biar proporsional hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Makanya Muhammad SAW mengajarkan makan secukupnya, tidur secukupnya, gitu kan. Tapi kawinnya tidak secukupnya sih, kebanyakan kalau di zaman kita mah. Gitu ya. Nah, jadi pahami itu baik-baik. Mulai saat ini, jangan lagi berpikir ego itu hal buruk. Oh, egois kamu. Ya apa yang gak egois? Kita kentut aja egois kok. Kalau nggak kentut kita mengancam nyawa, mengancam hidup kita. Makanya kentut juga bagian dari ego. Nafas juga bagian dari ego. Kang Pepi J itu nggak pernah lo lupa nafas.
atau males nafas gitu. Kenapa? Karena egonya mengajarkan atau egonya melakukan action supaya hidupnya tetap terjaga, makanya dia bernafas. Begitu. Jadi egois dong, hidup harus egois. Kalau nggak egois, contohnya orang sakit. Orang sakit metabolismenya kacau, sistem radar egonya juga kacau, makanya kehilangan dia nafsu makan kan. Dorongan untuk bertahan hidup kurang. Nah itu, kok bisa sih sovereign ego itu diganggu atau terganggu? Bisa, karena dia nanti pakuat pakai teh naonnya, pakuat pakai teh berkaitan dengan sistem-sistem yang lain, dengan metabolisme yang lain, metabolisme tubuh yang lain. Gitu. Yang jelas pemahaman ego pertama adalah ego adalah sebuah software yang disematkan di dalam sel supaya sel itu bisa bertahan hidup. Wujudnya adalah kecenderungan mempertahankan hidup. Nah, bagaimana cara mempertahankan hidup itu udah sesuatu yang dipelajari di setiap budaya mungkin beda. Di setiap agama mungkin beda. Di setiap daerah mungkin beda. Nah, sesuatu yang dipelajari itu nanti menumbuhkan keinginan. Nah, keinginan ini udah nafsu. Jadi kendalikan, nafsunya kendalikan. Ya ada ego mah memang ego mah netral-netral aja. Si nafsu ini yang berlebihan, tapi ego juga harus kendalikan. Kendalikan kalau bisa, jangan berlebihan. Keinginan mempertahankan hidup teh. Gitu. Makanya di bela diri saya punya prinsip, kita itu belajar membela diri, bukan menganiaya orang lain. Membela diri itu ukurannya sampai mana? Sampai ancamannya itu selesai. Kalau ancamannya selesai, musuhnya udah jatuh, udah jangan dipukulin. Itu nanti berubah dari membela diri menjadi menganiaya orang lain. Nah, di ego juga sama seperti itu. Nah, terus bagaimana Kang cara mengendalikan ego supaya tetap proporsional di hanya sekedar untuk mempertahankan hidup? Kita harus tahu kinerja ego bagaimana. Ego itu punya sensor. Sensornya apa? Sensornya adalah sesuatu yang dianggap mengancam hidup. Cuman permasalahannya, sesuatu yang dianggap mengancam itu adalah sesuatu yang diajarkan. Jadi setiap budaya mungkin beda. Di setiap tempat mungkin beda. Walaupun ada sesuatu yang pasti garis besarnya sama. Gitu. Tapi apapun, berarti kalau kita ingin mengendalikan ego, kita harus pahami yang sesuatu yang disebut sebagai ancaman. Misalkan Kang Diki punya moto, turunkan ego maklumi orang lain. Saya nanya, turunkan dari mana? Emang ego di mana? Di para diturunkan? Atau bagaimana proses menurunkannya? Saya yakin ini tidak dibahas. Karena kalau kita harus mengendalikan ego, kita harus paham dulu apa yang dikendalikan. Nyopirin mobil, harus paham dulu kinerja mobil. Mobil teh apa, kinerjanya bagaimana, sehingga nanti kita bisa mengendalikannya. Banyak orang yang ngomong di luar sana, turunkan ego maklumi orang lain, turunkan ego maklumi orang lain, pakai kaosnya gede tulisan anak. Tanya, apa itu ego? Di mana letaknya ego? Dibuat dengan cara apa itu ego? Cara mainnya kayak apa itu ego? Mungkin belum banyak yang paham, mungkin. Nah, di sini kita pahami bahwa ego akan terpicu apabila diri kita merasa mendapat ancaman. Maka supaya kita bisa mengendalikan ego itu, kita harus memperhatikan ancamannya. Benarkah itu sebuah ancaman atau bukan? Atau memang kalau itu sebuah ancaman, ancamannya sebesar apa, segede apa? Itu semua kinerja akal. Bukan hanya pikiran, bukan hanya logika, tapi akal juga. Akal itu gabungan dari logika atau pikiran, intuisi, dan nurani. Jadi semua bekerja untuk menilai sesuatu yang dianggap ancaman ini. Apakah benar ancamannya sangat besar, atau sebenarnya bukan ancaman? Misal, saya kasih contoh begini. Kalau kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang yang ngelirik kita dengan nada lirikan beda misalkan. Kan tiba-tiba kita mungkin merasa terancam. Maka ego kita menyuruh kita mempertahankan diri dengan cara apa? Dengan cara waspada mungkin. Tiba-tiba kewaspadaan meningkat dengan orang itu. Karena dianggap ancaman. Apalagi kalau tiba-tiba orang itu ngeluarin peso. Mungkin ego kita menyuruh kita lari atau apa. Artinya pertahanan dirinya makin ditingkatkan lagi. Tapi coba kalau kita tahu tiba-tiba, oh dia ngelirik teh karena pecak teh namanya. Karena tileng gitu.
Oh, berarti itu bukan ancaman. Nah, pada saat itu sesuatu yang tadinya kita kira ancaman berubah menjadi bukan ancaman, tentu ego kita juga berubah lagi penyikapannya menjadi oh, aman. Kecenderungan mempertahankan dirinya jadi tidak ada. Nah, begitulah mainan ego. Jadi kalau kita ingin menurunkan ego atau membuat ego itu proporsional, maka kenali ancamannya. Pakai akal. Kenali ancamannya. Pada saat itu ancaman, bagaimana proporsional menyikapinya. Kalau itu ternyata bukan ancaman, berarti bagaimana? Nah, pada saat akal kita sudah mampu menghadirkan data yang komplit, maka ego kita juga akan menyesuaikan diri. Nah, saat itulah kemakluman tumbuh. Entah itu pada orang lain, entah itu pada situasi, entah itu pada kondisi. Oke, jadi itu ya. Pertama, ego itu adalah sesuatu yang sifatnya netral. Dia hanya tahu mempertahankan diri, mempertahankan hidup. Nah, yang namanya nafsu adalah implementasi selanjutnya. Setelah ego ditambahin ajaran jadi nafsu, jadi keinginan, jadi ini, jadi itu, macam-macam. Nah, cara mengendalikannya adalah dengan memperhatikan, menghitung yang dianggap sebagai ancaman. Menghitungnya dengan akal. Akal itu gabungan dari pikiran atau logika, hati nurani, dan intuisi. Nah, begitu ya tentang ego. Siapa tahu ada yang mau nambahin atau mau ngoreksi, silakan. Uleng, gitu kan, uleng. Ngopi. Tercengang-cengang, Kang. Bingung. Sok mangga kumaha, ada yang mau nambahin atau bagaimana gitu? Kang, kalau misalkan ya ada seseorang yang mengganggu misalkan dari WA atau apa, terus misalkan saya blokir karena saya ngerasa itu udah keterlaluan, udah merasa terancam. Saya blokir, apa itu masuk egois, apa itu tidak netral atau gimana kan? Kan cek orang oge napas oge egois. Dari teboga ego mah ada mal napas teneng ngoreha mah reha perangjuk mah capek make energi kan cicing we gitu modar atuh. Iya kan? Nafas itu juga bagian dari ego. Iya. Cuman kemudian apakah kegiatan memblokir itu sudah proporsional apa enggak, mungkin gitu lebih tepat ya bertanyanya ya. Iya betul. Iya betul gitu kan. Gitu kan? Iya. Ya kalau proporsional nggak proporsionalnya itu tadi tergantung ancamannya. Gitu. Kalau memang itu sangat mengancam atau bagaimana, ya pemblokiran itu mungkin proporsional. Tapi kalau seandainya tidak terlalu mengancam, ya itu teknik yang bisa menilainya. Gitu. Cuman yang jelas gini, kenapa ego atau nafsu itu harus dikendalikan? Ya agar proporsional aja. Karena kalau enggak nanti kita yang capek nurutin itu gitu, nurutin si nafsu itu. Karena nanti ujung-ujung kalau tidak terkendalikan tuh hayangnya nyaman. Bukan hanya sekedar ingin bertahan hidup, tapi ingin nyaman, ingin enak gitu. Gitu. Ya, jadi proporsional atau tidaknya teknik yang tahu. Yang bisa mengukur ancamannya setinggi apa, segede apa, sedalam apa. Maka nanti proporsionalnya apa. Terus kalau sampai timbul rasa benci gimana, Kang? Nah, benci itu juga sesuatu yang diajarkan kan? Kan kebencian, benci, suka, cinta, rindu, marah, melo dan seterusnya itu kan sesuatu yang diajarkan. Nafsu itu nanti larinya. Karena sesuatu yang diajarkan. Tapi kebencian dorongannya juga dari sesuatu untuk bertahan hidup. Cuman tidak proporsional, kemudian ditambahi lagi dengan doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang dipunya. Lahirlah rasa benci, lahirnya rasa suka. Kalau cinta, kasih itu udah naturali, tapi kalau suka itu diajarkan. Nah, nanti Anda harus tahu apa bedanya cinta dan suka. Ada apa bedanya kasih dan sayang. Harus dan dibahas seterusnya. itu. Hah? Harus dibahas itu. Sok mangga yang lain gimana? Ngahulan. Ngahulan. Sok mana yang lain?
Ya mangga yang lain kalau ada yang perlu ditanyakan, mumpung nih. Sampai jam Jadi berapa ego lah? itu netral ya, jangan suka nyalain ego. Ego itu netral. Tidak netral apabila sudah berlebihan. Sudah menjadi nafsu. Sudah menjadi keinginan. Gitu. Ayo. Tuhnya ongko diskusi judulnya tapi cicing wae. Bingung ya? Pada bingung ya? Teh Puji, Riset Teh Puji otak atau dulu enggak? kan. Ini yang aktif. Ayo Teh Puji. Kan Teh Puji kemarin yang pengen materi ego dibahas. Ayo. Jadi Tidur ya, gini, tidur. Tidur. Tidur juga ego. Rocky saya Puji Siregar nih kan. Tadi Iya. kan. Tuh kan. Kalau yang saya alami juga selama ini ego itu ada hal yang mengarah ke nafsu, hawa nafsu kan. Berarti kan ego banget sih lu, ini gitu kan. Nah, untuk mengetahui posisi ego itu masih di bagian otak ya Kang ya. Software Ego itu di setiap sel teh. justru di setiap sel ya. Di setiap sel, bukan hanya di otak. Di otak memang banyak karena selnya juga banyak sekali kan di otak. Nah lo, Gitu. Jadi ego itu diinstal di setiap sel. ya juga sih. Nalar juga karena kan tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri kan, misalnya luka Iya, betul. bisa menyembuhkan dirinya sendiri, iya juga sih Kang. Iya. Jadi sekarang kalau disebut egois jangan marah ya. Dan nafas juga egois itu, kalau nggak egois mah nggak napas. Saya sih nggak pernah marah Kang, saya tuh cuma ngomel. Ngomel. Nggak pernah marah, ngomel iya gitu. Kalau saya nyinyir teh. Itu keahlian saya nyinyir. Misalnya nih kita punya keinginan nih. Keinginan contoh seorang perokok gitu kan. Berarti punya keinginan untuk menurunkan egonya dong ya. Terus. Gue banget. Nah, Menarik. Nah, begitu misalnya dia punya suatu penyakit gitu kan, misalnya kan yang disebabkan satu caranya ya karena kebiasaan merokok gitu kan. Intinya itu gimana itu Kang? Iya, balik lagi ke teori tadi bahwa sebenarnya harusnya ini yang terjadi konslet di orang-orang perokok, pemabok dan yang lain-lain ya, atau yang terbiasa merusak tubuhnya. Kan mestinya egonya itu melawan itu. Karena itu merusak dirinya, merusak hidupnya kan. Tapi kok kenapa egonya tidak menolak itu? Balik lagi karena ajaran. Pasti awalnya egonya menolak. Pasti. Awalnya pasti menolak. Tapi karena ajaran, karena dia dapat ajaran itu terus-menerus, akhirnya dia mengalahkan egonya. Dia mengikuti ajaran itu. Akhirnya egonya menyerah. Akhirnya tubuh itu mempunyai kebiasaan yang justru bertentangan dengan fungsi ego. Nah, kalau begitu berarti orang yang perokok terus-menerus, dia mengikuti siapa? Mengikuti egonya atau mengikuti nafsunya? Jawaban saya dia mengikuti nafsunya. Karena egonya pasti menolak itu. Iya, Awal nama gitu. Awalnya orang perokok tuh pasti menolak dulu si badannya tuh. Tapi entah kenapa, entah karena pergaulan, entah karena lingkungan, entah karena apa, dia terus menjadi terbiasa gitu. Nah, bagaimana supaya egonya naik berkait rokok jadi menolak? Yaitu tadi, pahami ancamannya.
Kalau merokok itu sama dia dianggap ancaman, pasti dia akan membuangnya, pasti egonya akan aktif lagi. Tapi karena sudah tidak dipahami sebagai ancaman, para perokok kan malah memahami itu sebagai nikmat ya, bukan sebagai ancaman buat dirinya. Gitu. Ya akhirnya egonya tidak aktif karena dia sudah mendoktrin dirinya sendiri bahwa rokok atau kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya merusak itu sudah bukan ancaman lagi buat dia. Gitu. Malah cek teneng mah aduh lamun teu udud mah haseum. Gitu malah cenah. Sakau. Nah, artinya kan proses merokok itu sudah tidak dianggap sebagai ancaman oleh dia. Makanya egonya tidak bereaksi lagi. Gitu. Coba kalau dirubah mindsetnya bahwa rokok itu ancaman, pasti egonya menolak lagi gitu. Ya salah sendiri itu ngebobodo ego sorangan. Jadi kalau yang mau nggak egois ngerokok, gitu. Dia nggak Ya, egois, gitu. tapi nafsunya tinggi. Ego sorangan wae digencet. Kalau saya merokok bisa muntah Kang, berarti itu ego ya. Iya, berarti egonya bagus. Gitu, tapi jangan berlebihan juga, gitu harus dikendalikan, jangan sampai ngelihat rokok muntah-muntah, ya nggak usah gitu juga, misalkan gitu. Nah, kalau nyoba itu bisa muntah, pusing-pusing. Iya, ya itu bagian dari ego. Tapi gini, bukan berarti muntah dan pusing-pusing itu adalah bentuk dari ego. Muntah dan pusing-pusing itu sudah bentuk dari metabolisme. Tapi keinginan menolaknya itu ego. Kecenderungan menolaknya, maaf bukan keinginan. Kecenderungan menolaknya itu ego. Tapi kalau muntahnya, pusingnya itu sudah metabolisme. Sudah metabolisme tubuh, physically. Kan ego itu nggak physically. Gitu ya. Ego itu software. Kalau muntahnya apanya itu sudah kinerja physically. Yang memang secara metabolisme mungkin dia sangat terganggu dengan asap rokok itu gitu. Paham ya? Nah, jadi mari kita merubah sudut pandang kita kepada ego. Jangan dikit-dikit jelma eta egois. Tapi ke egois, ge egois atuh. Lamun nggak dorongan ego nggak bisa mak paeh. Begitu. Kayaknya ini ya, Mbak, informasi yang baru ya. Jadi rada ngahuleng gitu ya. Enggak. Bukan gitu, Kang Kokit. Kalau saya yang saya akan saya bahas apa yang sedang saya hadapi gitu kan. Hadapi gitu. Jadi untuk menerapi meningkatkan egonya itu berarti kita memperbaiki psikisnya dong ya. Enggak, gini. Sebenarnya gini, Teh. Ego itu sudah proporsional dari sananya. Sebenarnya ya, karena netral dia. Dia akan terpicu oleh sesuatu yang dianggap ancaman atau benar-benar merupakan ancaman. Gitu. Karena ego adalah bentuk pertahanan diri yang diset oleh si pembuat manusia agar manusia itu bisa punya kecenderungan mempertahankan hidupnya. Gitu. Nah, sekarang kan permasalahannya tinggal bagaimana kita mempertahankan ego ini tetap proporsional. Kan gitu ya. Tidak terlalu lemah seperti orang sakit yang tidak punya keinginan mempertahankan hidup, atau tidak berlebihan seperti orang yang zolim. Kan gitu. Nah, untuk bisa tetap menjaga ego kita di koridornya, yaitu sebagai kecenderungan untuk mempertahankan hidup, kita betul-betul harus bisa memahami ancamannya. Gitu. Apa yang kita anggap sebagai ancaman itu biasanya diajarkan oleh budaya, oleh orang tua, oleh lingkungan. Gitu. Itu diajarkan tuh. Misalkan kalau ada orang melotot itu dianggap ancaman. Kalau ada orang senyum itu dianggap bukan ancaman. Kalau ada pinjol itu dianggap ancaman. Gitu kan? Dan seterusnya, itu ajaran-ajaran. Nah, sekarang kalau gitu, sekarang kita harus mulai mengkaji ulang apa yang kita dapat tuh dari orang tua, dari lingkungan, dari pendidikan, dari sekolah, dari manapun lah. Harus kita kaji ulang lagi. Benarkah itu merupakan ancaman yang benar-benar atau sebenarnya bukan ancaman? Kita kaji ulang lagi, misalkan kan orang tua kita ngajarin, kamu itu harus mempertahankan harga dirimu.
Wah, ini tuh harga diri nih ya. Kita kaji ulang, benarkah itu seperti itu, selevel itu tingginya atau sebenarnya segimana? Itu semua secara otomatis akan mempengaruhi kinerja ego kita. Seberapa besar dia nongol. Terus bagaimana dengan orang yang temperamen? Nah, temperamen itu sudah masuk ke nafsu ya. Bukan hanya ego. Kalau ego itu hanya ada dorongan untuk mempertahankan diri, tapi cara mempertahankan dirinya ada dengan temperamen yang tinggi dan seterusnya. Itu pun hasil belajar. Dari bayi mah nggak ada yang temperamen. Semua hasil belajar. Nah, itu yang harus kita kaji lagi sekarang. Semua yang sudah kita pelajari dari mulai kecil sampai sekarang, kita pelajari lagi. Bagaimana lingkungan kita, orang tua kita, mengajarkan bahwa sesuatu itu sebuah ancaman, atau sesuatu itu bukan ancaman. Kita pelajari lagi. Sehingga nanti kita dapat formula yang tepat, yang kemudian memicu ego secara proporsional. Itulah ajaran bagaimana saum. Kalau yang beragama Islam, saum. Kalau yang beragama lain mungkin ada puasa, ada semadi atau apalah. Gitu. Ke situ larinya nanti bagaimana dia mempelajari, memperhatikan apa-apa yang dianggap ancaman. Kalau orang puasa kan lapar tuh. Pasti tubuh menganggap sebuah ancaman. Sadari si rasa lapar itu munculnya dari mana, kerjanya kayak apa, kemudian bagaimana membuat yang tadinya dianggap ancaman menjadi seperti bukan ancaman. Gitu, makanya kemudian egonya bisa terkendali. Bukan pas buka terus malah ngamuk gitu kan. Ya begitulah. Nah mungkin begitu Teh Puji, kalau pertanyaannya bagaimana caranya mengendalikan ego supaya proporsional, ya jalan satu-satunya kita harus mengenali ancamannya. Berkait ancaman itu sesuatu yang diajari dan dipelajari. Berarti harus kita bongkar-bongkar lagi tuh doktrin-doktrin yang sudah ada di pikiran dan kehidupan kita. Begitu mungkin. Gini Kang, atau bisa juga kita berusaha menghapus memori-memori doktrin dan dogma yang ada di pikiran itu. Nggak bisa, memori mah nggak bisa dihapus kecuali otaknya rusak. Saya waktu almarhum masih ada, Mbak, upgrade Mbak saya gituin. Terus? Mau Kang Dikinya? Tempat itu dibuang-buang aja. Halo? Nggak bisa ya kan ya? Kalau nggak bisa. Paling yang perlu kita lakukan yaitu tadi menakar ulang. Apa iya yang seperti ini tuh ancaman yang luar biasa sehingga saya kok bereaksinya begitunya, sebegitunya gitu. Ditakar ulanglah dengan akal kita. Gitu. Makanya teorinya akal naik, ego turun. Ego naik, akal yang turun. Makanya kemudian Kang Diki mengatakan anjana ambika, anjana balgika kan gitu kan ya. Pada saat Anda marah, emosinya naik karena kecenderungan ego, maka akalnya akan turun menjadi bodoh. Gitu. Sip. Gitu. Yang lain yuk mangga. Kang Amsori, Kang Abdullah, Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah ini itu RW dari Cibiru. Aduh. Sok mangga, ada yang lain? Ya silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi, mumpung nih masih ada waktu, bentar lagi nih habis. Sebenarnya nih. Kang, Yuk. berarti ego itu bisa dicetak, bisa dibentuk sama mindset kita. Ya. Yang bisa disetting oleh mindset kita adalah pemahaman kita berkait ancamannya, Bu Nur. Kalau egonya tuh sudah settingan pabrik. Jadi prinsipnya kalau kita menganggap ancaman itu besar, maka ego juga akan besar. Pada saat kita menganggap ancaman itu kecil, maka ego juga akan biasa aja. Jadi kita nggak usah mikirin egonya karena itu sudah software, sudah paten dari sananya, kinerjanya, cara kerjanya begitu.
yang kita harus perhatikan, yang harus kita nilai adalah ancamannya, gitu. Tapi kan permasalahannya untuk menilai ini ancaman atau bukan, itu hasil kita diajari oleh kehidupan kita. Oke. Gitu loh. Nah, itu yang harus kita pelajari ulang tuh. Benarkah ini sebuah ancaman, benarkah bukan? Jadi, apakah ego bisa disetting oleh mindset? Tidak. Ego itu udah paten dari sananya begitu. Yang bisa dioprek di mindset kita adalah bagaimana cara kita memahami sebuah ancaman atau bukan. Begitu. Memahami sebuah ancaman ya. Iya, memahami sesuatu itu sebuah ancaman apa bukan. Misalkan kieu lah. Saya orang udah terbiasa hidup apa adanya atau secukupnya, makanya pada saat sehari saya punya uang 10.000, itu saya nggak anggap sebuah ancaman, maka ego saya biasa aja, karena di dalam kehidupan saya itu bukanlah sebuah ancaman karena udah terbiasa dapat punya uang 10.000 sehari. Tapi bagi orang yang kaya misalkan tiba-tiba bangkrut, punya uang sehari 1 juta, yang tadinya 100 juta cuman punya uang 10 juta misalkan, itu dia akan sikapi sebagai ancaman yang besar. Maka dia akan berbuat satakar kebek atau bagaimana caranya supaya ancaman itu menurut dia tereliminir gitu loh. Nah, mindset di situ kan bermain. Jadi ego itu lebih ke pengendalian diri atau gimana, Om? Ego itu lebih kepada, ini dari sifat dasarnya ya Bu ya. Ego adalah sebuah software yang dibuat untuk supaya tubuh itu bisa mempertahankan hidup. Gitu. Jadi settingan tubuh supaya tubuh itu bisa tetap bertahan hidup. Cuman bagaimana cara mempertahankan hidup itu nanti dipelajari di proses kehidupan dia. Nah, sesuatu yang dipelajari itu menjadi keinginan. Keinginan itu yang kita sebut sebagai nafsu. Jadi proses kehidupan. Kan Bu Nur pasti diajarin oleh orang tuanya bahwa yang kayak gini itu bahaya, yang kayak gini itu nggak bahaya, yang kayak gini itu bagus, yang kayak gini itu jelek, kan begitu ya. Nah, sehingga kita juga dari kecil diajarin, oh ini yang ancaman tuh kayak gini, yang kayak gini bukan ancaman. Kalau orang melotot ke kamu itu artinya ancaman, kalau orang senyum ke kamu artinya bukan ancaman, kan kurang lebih diajarin begitu. Iya. Nah, itulah yang sekarang harus kita pelajari ulang. Benarkah setiap orang yang bolotot itu ancaman? Bihung manehna teh memang gitu kan? Gitu. Jadi mari kita pelajari ancamannya. Benarkah sesuatu itu ancaman? Benarkah sesuatu itu bukan ancaman? Nah, mindsetnya kan di situ. Gitu. Itu otomatis akan memicu ego nanti. Kalau sesuatu itu secara mindset kita anggap ancaman, maka ego kita akan aktif. Pada saat sesuatu itu secara mindset kita anggap biasa aja, bukan ancaman, ego kita juga tenang-tenang aja. Gitu. Teorinya itu ya, Kang. Iya, teorinya gitu. Iya. Gitu. Kalau Bu Nur sakit perut misalkan, tergantung dianggap ancaman apa enggak. Kan aya jelema nu pirage nyeri saeutik terus kumaha asa panik gitu kan ya Bu Nurnya. Iya. Karena menganggap gering teh pipaeheun ya urang paeh ya. Jadi tapi ada orang yang sakit juga ya biasa aja karena menganggap tidak terlalu jadi ancaman, ya biasa we jika teneng geus batuk ngarokok we gitu. Ya kan biasa aja nganggapnya. Bukan ancaman. Nah, mindsetnya di situ yang harus kita pelajari, memang harus kita kendalikan. Ya, nun Kang. Oke, sip, sami-sami. Yuk, mangga, yang lain. Pung masih ada waktu sampai jam berapa ini Kang Jay? Mangga tergantung Akang sih. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita sampai setengah 9. Ya sok mangga lah, sampai jam 9 juga nggak apa-apa. Sok silahkan, tapi aktif yang lain ya. Yang nanya bebas, bukan hanya bab ini, silahkan bab apa saja. Selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Selama saya bisa jawab loh ya. Sok mangga. Untuk mengendalikan, memahami itu sepertinya kan butuh kecerdasan. Apa itu ada hubungan dengan energi, dengan akselerasi tubuh? Ya iyalah atuh. Kan otak kita memahami juga perlu catu daya, perlu listrik, perlu energi.
Makin besar listriknya, makin sel otak kita banyak aktif, ya makin kita punya sarana untuk mempelajari seperti ini. Tapi gimana mempelajarinya? Semua itu ada di tubuh. Maka mari kita lihat ke dalam tubuh. Karena semua ada di tubuh. Ego itu terinstal di sel. Perhatikan mana sovereign sel itu, sovereign ego di dalam sel. Nah, makanya kesadaran itu menjadi kunci dari segala-galanya. Gitu. Nanti kita bisa tahu, oh ini sovereign ego teh iya di sel teh. Yang membuat sel itu kita bisa punya kemampuan untuk regenerasi sel, keinginan untuk regenerasi sel, keinginan untuk sembuh, dan seterusnya. Nah itu harus sampai disadari nanti teh. Gitu. Jadi makin tinggi energinya, energi tubuh manusia, makin bagus sel otak kita bekerja, ya makin mungkin kita memperhatikan hal-hal yang seperti ini di dalam tubuh. Gitu. Jadi latihan olah nafasnya ulah kedul teneng. Siap. Siap kan. Udah latihan, Gitu. latihan. Ya. Sok ngarokok aja tuh dah. Yuk yang lain bapak-bapak jangan cuma mendengarkan saja. Kang, dari saya tuh Kang. Ya, gimana Son? Berarti Kang untuk mengetahui sesuatu itu ancaman atau bukan, kita teh harus tetap sadar ya Kang. Nyahe euy sare mah moal nyaheun ai di dieu. Ya, terus lamun misalnya malaweung itu apakah aktivitas otak apa kumanya Kang? Maksudnya si malaweungna? Ya, jadi kan kadang-kadang kita teh lagi fokus, kadang kan latihan gitu ya Kang. Lagi fokus, tiba-tiba berapa detik meleng gitu Kang. Nah, apakah itu bagian dari otak apa kumaha gitu? Iya, karena fokus kan ada di otak. Jadi pada saat otak kamu tidak berada di dalam kesadaran membahas satu hal yang lebih dominan, maka otak kamu saat itu berada di bukan titik fokus, keluar dari titik fokus. Makanya malaweung. Karena titik fokus banyak yang dibahas tapi dangkal. Jadi tidak ada yang termemorize, makanya nggak inget apa-apa pada saat malaweung teh. Begitu. Misalkan dirinya ke latihan sambil ningali nu lain-lain kan, ningali kadituna henteu 100%, latihan teu 100%. Jadi kaditu ngambang, kadieu ngambang. Jadi tidak ada yang termemori dengan baik. Itulah malaweung. Ya kadang di jalan oge apalagi di tempat kerja pasti sok gitu ya Kang ya. Nya. Jadi malaweung itu kegiatan otak iya, kondisi otak di mana dia tidak berada di satu titik yang lebih besar daripada titik yang lain gitu. Jadi pada saat perhatian kita tertuju kepada banyak hal gitu, pada banyak hal yang betul-betul tidak disadari, ya malaweung jadina. Makanya yang namanya fokus itu adalah pikiran dan perasaan berada di satu hal gitu. Perasaan juga kan kerja otak, pikiran ya kerja otak. Nanti lu lebahna doang nu beda mah. Emang dirinya sok malaweung Sot? Kadang-kadang Kang, sok kadang-kadang blank. Mau bating pinjol gerak hirup teh. Pay letter Kang. Sony. Siap Kang, senun Kang. Ya Kang. Mangga yang lain? Kang, ego sama emosi kurang denger mungkin lebih dekat lagi. Ego sama emosi sama enggak itu Kang? Beda, ego sama emosi itu beda. Ego itu adalah kecenderungan tubuh atau kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Sedangkan emosi adalah sesuatu yang diajarkan atau sesuatu yang kita pelajari berkait penyikapan. Begitu. Emosi itu bukan hanya marah ya. Emosi itu bisa suka, bisa rindu. Itu juga emosi. Jadi emosi adalah penyikapan yang kita pelajari, ekspresi yang kita pelajari. Itu emosi. Kalau ego adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Itu beda. Ego itu software, emosi itu bukan software. Emosi adalah ekspresi penyikapan. Gitu. Ayo. Jadi kalau ego nggak perlu dikendalikan. Emosi kan harus dikendalikan. Kalau ego perlu dikendalikan. Emosi kan harus dikendalikan gitu.
Ego juga Perlu dikendalikan dua-duanya juga ya. dikendalikan, Kang. Kan tadi kalau ego kita tidak terkendali, ya kita akan jadi budak ego. Karena tubuh kita bukan hanya kecenderungannya mempertahankan hidup, tapi ingin disenangkan, ingin dinyamankan, gitu terus kecenderungannya. Nah, untuk mengendalikan ego, kita harus bisa memahami ancamannya. Karena rumusnya, ego akan aktif seiring dianggapnya ada ancaman. Semakin tinggi ancaman, semakin tinggi ego. Semakin rendah ancaman, semakin rendah ego. Gitu. Oh, berarti ego itu mau menang sendiri gitu ya? Iya, karena kan dia tujuannya mempertahankan hidupnya sendiri. Gitu. Karena jarang orang yang mau menang bareng-bareng mah. Iya, merasa dirinya paling benar gitu kan, berarti ego ya. Nah, kalau merasa diri paling benar itu udah ajaran, itu sudah bukan ego. Itu sudah nafsu. Nafsu ya. Nah, nafsu itu adalah implementasi dari ego yang sudah bercampur dengan doktrin, dengan ajaran, dengan pengalaman dan lain-lain. Itu nafsu. Bentuknya keinginan. Kalau ego kecenderungan. Awalnya dari ego dulu berarti ya? Iya, awalnya dorongannya dari ego. Gitu. Awalnya dorongannya dari ego, terus bagaimana dia mengimplementasikan, mempertahankan dirinya berkait ancaman yang ada, nah itu sudah hasil belajar. Itu yang kita sebut nafsu. Oke. Halnya kalau misalkan malas latihan, mending diem we daripada latihan capek, nyeri awak gitu ya Kang ya. Iya. Itu ego. Yang diimplementasikan lewat belajar. Saya kepengennya nyaman. Nyaman itu bagaimana? Gogoleran, bari nonton TV, bari ngerokok. Nah itu ajaran. Gitu. Kalau saya nyamannya latihan, ya saya menjalankan ego dengan latihan. Kalau Teneng nyamannya ngerokok, ya itulah ajarannya beda-beda. Udut diwae. Udut diwae. Gitunya. Sok mangga yang lain. Kang Rocky, saya lagi nih. Ya, kumaha. Ego ini software yang ditanamkan untuk mempertahankan hidupnya. Berarti ego ini terdiri dari sang roh, sistem, dan sang aras. Tidak. Ego itu hanya energi kosmik. Hanya energi kosmik yang ya istilahnya di setel lah ya. Di setel sedemikian rupa menjadi bermuatan gitu. Nah, muatannya itu adalah kecenderungan mempertahankan hidup. Gitu. Halo. Mudeng. Pelan-pelan, Kang. Oke. Jadi gini. Oke, saya beri contoh. Misalkan Teh Susi pernah nerapi orang kan ya? Puji. Puji. Oh iya, Teh Puji itu kan pernah nerapi orang. Ya. Nah, nerapi kan pakai energi metafisik. Misalkan. Nah, energi metafisik itu kan ku Teh Puji teh disetel menjadi bermuatan. Muatannya apa? Muatannya misalkan untuk menyembuhkan sakit flu, untuk menyembuhkan sakit apa gitu kan ya. Artinya energi yang tadinya netral kemudian dilepas oleh Teh Puji dengan disetting untuk bermuatan menjadi menyembuhkan ABCD. Ya kan? Maka energi yang Teh Puji lepas itu nanti akan bekerja atau akan aktif sesuai dengan muatan yang dimasukkan itu. Betul? Halo? Ya. Nah, begitupun ego. Ego dibuat berbahan dasar energi alam lah, anggap aja gitu ya. Kalau ngomong kosmik nanti kebingung. Pokoknya energi dari alam gitu. Kemudian dikasih muatan. Dikasih niatan, dikasih fungsi. Nah, kemudian dia akan berfungsi sesuai dengan fungsi yang diinstalkan itu. Kayak gitulah. Jadi memang sedikit nggak ada hubungannya sih dengan Rob atau dengan Araz gitu.
sedikit nggak ada hubungannya. Kalau toh semua itu pasti ada hubungannya. Semua ada hubungannya kalau mau ditarik hubungan mah. Cuman secara spesifik dia adalah sebuah energi yang kemudian disetting dan diberi muatan. Yang bahasa kasarnya kita sebut software lah gitu. Gitu. Mulai masuk pelan-pelan. Masuk ya. Iya, syukurlah. Masuknya pelan-pelan, keluarnya jangan terlalu cepat ya. Nyangkut di otak dulu, masuk ke telinga kanan, nyangkut dulu di otak. Syukur aku. Yuk, yang lain, Mangga. Kalau kita ini aku tutupin. Kalau kita tidak berhasil bertahan hidup, berarti yang gagal egonya ya, Kang? Ini yang mana dulu nih? Teh Titin dulu atau yang AA dulu? Siapa aja boleh. Sok AA dulu atau tadi? Kalau kenapa A? Kalau kita tidak berhasil hidup, berarti yang gagal egonya ya? Bukan. Karena ego itu nggak ada hubungannya tentang berhasil atau tidak berhasil bertahan hidup. Ego adalah kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Pada saat kita gagal mempertahankan hidup secara sistem, secara kemampuan fisik dan seterusnya, itu bukan urusan ego. Ego udah nge-warning, ego udah nyuruh. Tapi pada saat kita gagal berarti ada upaya yang belum sesuai gitu. Kayak AA dikejar anjing. Udah disuruh lari, pekte larinya karena tidak terlatih, jadi eleh, jadi kalah, kegigit sama anjing. Ya bukan salah egonya, salah AA tidak pernah melatih tubuhnya gitu. Ya, oke. Ya, Kang. Ya gitu ya. Ya. Oke, Teh Titin, gimana? Kang, kalau kan soalnya banyak juga tuh. Kalau kemelekatan tuh sama dengan ego nggak, Kang? Katanya kita nggak boleh melekat banget gitu katanya selama di dunia ini. Iya atau enggak? Pertanyaannya gimana? Kemelekatan itu sama dengan ego nggak sih, Bang? Beda. Kemelekatan itu bukan ego. Kemelekatan itu adalah ajaran. Walaupun tetap semuanya juga berhubungan dengan ego. Tapi kemelekatan bukanlah ego. Gitu, tapi sudah ekspresi dari ajaran, rasa memilikinya berlebihan. Gitu. Kenapa orang mempunyai rasa memiliki? Karena dengan rasa memiliki dia merasa nyaman, merasa aman. Nah, merasa aman ini menghilangkan ancaman. Maka dia egonya tidak aktif di situ. Artinya tubuhnya sudah merasa hidup atau merasa tidak ada yang mengancam hidupnya dengan memiliki ini. Nah, ada hubungannya dengan ego. Jadi ego tidak aktif. Gitu loh. Pada saat ininya hilang, dia merasa terancam, egonya aktif. Nantinya jadi merasa tidak aman, tidak nyaman. Nah, kemelekatan itu adalah rasa memiliki yang berlebihan. Kan begitu ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah kemelekatan itu ego? Bukan. Tapi dia juga terimbas dari ego. Begitu. Karena kemelekatan itu adalah sesuatu yang diajarkan, sudah ekspresi. Gitu, Teh. Berarti melekat itu nggak boleh ya? Terserah sih. Saya sedang tidak membahas boleh tidak boleh, tapi itu tidak baik. Karena kenapa tidak baik? Karena pada saat yang melekat itu nanti tidak melekat lagi, kita akan merasa terancam. Gitu. Nah, pada saat merasa terancam, maka ego akan naik. Ego naik, nanti ada ekspresi dari ego naik. Misalkan bagaimana cara mempertahankan supaya si yang melekat ini tidak sampai lepas, kan begitu ya? Iya. Nah, itu yang nanti jadi ada prahara. Nanti akan lahir penderitaan, akan lahir kesulitan, akan lahir kesusahan. Sedangkan sulit dan susah itu berbeda. Sulit itu teknis, susah itu rasa. Derita itu adalah pilihan rasa. Wah, itu panjang lebar nanti kesananya bahasannya. Makanya kemelekatan itu tidak perlu. Bukan baik tidak perlu gitu. Malah bisa menjadi jebakan Batman supaya kita nanti masuk ke dalam kondisi di mana kita merasa tidak aman. Pada saat si kemelekatan itu hilang gitu. Contohnya apa ya, Kang? Contohnya suami lah. Udah punya suami belum, Teh Titin? Belum. Atau susah nyontoinnya. Pacar. Udah putus. Duit.
Duit ya ada. Nah, pada saat kita menganggap kalau Teh Titin punya duit, nyaman nggak rasanya? Ya. Nyaman, ego tidak macam-macam ya, karena menganggap tidak ada ancaman, betul tidak? Nah, tapi pada saat kalau di doktrin Teh Titin bahwa rasa nyaman itu atau aman itu hanya ada kalau ada duit, pada saat duit itu pergi, maka saat itu juga Teh Titin menganggap diri Teh Titin tidak aman. Betul nggak? Benar. Tidak aman artinya ada ancaman kan? Ya. Nah, saat itulah ego naik. Bagaimana caranya? Balik lagi ancaman itu hilang. Bisa nganjuk pinjol, ngutang pinjol, korupsi, apa segala macam akhirnya. Karena ego mah bagaimana caranya supaya ancaman itu bisa ditanggulangi. Caranya menanggulanginya tergantung yang dipelajari oleh Teh Titin selama hidup. Kalau Teh Titin kenalannya pinjol doang, taunya pinjol doang, pada saat ada ancaman berkait uang, Teh Titin larinya ke pinjol. Kan gitu. Kalau Teh Titin bisa ngingu tuyul, maka Teh Titin akan ngingu tuyul. Nah gitu. Gitu loh, masalah kemelekatan begitu. Tapi beda hukumnya, beda kejadiannya kalau Teh Titin tidak punya ajaran bahwa, misalkan Teh Titin punya ajarannya gini, ada uang nggak ada uang, saya biasa aja. Maka ada uang Teh Titin biasa, nggak ada uang juga tidak dianggap sebuah ancaman. Maka akan biasa aja. Nggak pikir tiba-tiba, aduh nyari dukun kemana ya yang bisa ngedatangin uang cepat. Nggak mikir kayak gitu. Gitu loh. Paham ya masalah kemelekatan ini ya? Iya, iya. Oke, sip. Yuk, yang lain. Ya, makanya yang lain nih. Sekarang udah jam 8:30 lebih nih. Sok, yuk. Bebas sampai jam 9, weh, sok. Mangga. Mau Bang Kang Rokinya masih semangat? Nah, silakan. Ada waktu. Ya, Kang, bedanya ego sama intuisi apa sih? Kenapa? Ego sama intuisi. Atuh beda tuh. Nanti dibahasnya lah. Ego kan udah dijelasin tadi dari awal. Ego itu sopir yang gini. Ya. Beda tuh ya. Beda embe jeung kuda. Yuk, yang lain, mangga. Bebas mau nanya alam, misalkan Kang gimana kok gempa aja nih. Nah, gitu boleh. Kenapa tiap hari terjadi gempa? Apa buminya batuk-batuk? Apa buminya udah hoream? Atau bagaimana? Gitu. Misalkan boleh. Kalau ancaman menyerang orang lain. Itu maksudnya? Bapak yang jadi ancaman gitu? Orang lain terancam. Kenapa orang lain terancam? Misal saya ingin melindungi apa itu? Iya. Kenapa Bapak ingin melindungi? Pasti ada hubungannya dengan rasa nyaman atau tidak nyaman di diri Bapak. Gitu. Itu semua berkait doktrin yang diajarkan. Misalkan Bapak diajarkan dari kecil bahwa kalau ada orang teraniaya harus ditolong. Itu ajarannya misalkan gitu ya. Ya, pada saat Bapak melihat sesuatu yang menurut Bapak itu kezoliman, maka ego Bapak nongol tuh. Karena itu juga bagian ancaman yang berhubungan dengan doktrin yang Bapak punya. Bahwa kalau ada orang terancam, saya harus tolong. Begitu. Tapi itu ego yang baik. Kan kalau di agama juga ada yang nafsu baik, nafsu buruk kan begitu katanya. Ada nafsu lawamah apa gitu. Ada nafsu mutmainah. Kan begitu, makanya saya bilang ego itu netral pada dasarnya. Keinginan lah yang tidak netral. Ego saya gitu, Kang. Saya masih 23. Kenapa? Ego saya kesenggol ini, Kang. Saya masih 23 tahun. Oh gitu. Belum nikah, cepat nikah, ntar keburu kiamat lagi. Ya siap. Tapi paham ya konsep egonya ya? Sedikit. Oke, sip. Yuk yang lain silahkan. Nah Kang, kalau istilah egois apa tuh Kang?
Egois adalah sebuah tindakan yang didasari berdasarkan ego. Makanya bernafas juga egois karena sebuah tindakan, sebuah perilaku yang didasari atas ego. Nafas, makan, minum, tidur, pola hidup sehat, apapun yang berhubungan dengan mempertahankan hidup itu adalah egois. Nah, jadi memang kita selama ini sudah salah kaprah dengan kalimat egois. Gitu. Menurut saya loh ya. Karena kita semua egois, cari kerja juga egois, makan egois, ibadah kepada Tuhan juga egois. Gitu. Jadi bersifat ego, ya memang iya. Yang tidak baik itu pada saat ego itu tidak proporsional. Gitu, Kang. Halo? Halo? Kamarana ya? Itunya dihidupkan dulu, Kang. Kang Amsari, siapa bersantai ya? Iya Kang, paham. Soalnya saya sering dibilang sama temen, dasar lo egois lo gitu. Iya. Saya juga kadang bingung. Iya, karena memang harus diakui ya, pemahaman kita tentang ego itu memang masih kacau. Berarti beda pemahaman gitu kali dia. Iya, beda. Kan pemahaman umum yang namanya egois itu sesuatu yang zolim itu. Iya. Padahal enggak. Gitu. Zolim itu udah masuk perilaku, udah masuk ekspresi. Gitu. Merawat alam juga masuk egois ya, Kang? Termasuk karena kan kita ingin hidup. Ya. Teh Neng dengarkan diri karena kereta gak egois. Karena ingin tetap hidup. Gitu. Kamu egois nggak mau bunuh diri. Gitu. Bener ya Teteh? Pas pisan ya, Kang. Iya. Kok ngerokok terus sih? Ya kan saya tidak egois. Oh bener. Biar nggak egois kan? Ya bener. Tapi bodoh sih. Jadi maksudnya itu dirubah. Saya turunkan ego saya, tolong maklumi saya ya. Ya gitu. Nah itulah ego ya. Ya kenapa? Gini, bagi saya pribadi, misalnya saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya memang belum. Berapa kilo itu dalamnya, Teh? Entah sedalam lautan, entah berapa kilo. Yang paling dalam soalnya. Paling dalam. Saya belum mampu mentreatment alam. Setidaknya saya mentreatment diri saya dulu sendiri ya, istilahnya kan. Iya bagus. Kesadaran itu gitu kan. Iya. Yang sudah saya lakukan itu selama saya masuk ke lingkarannya Mbak Kiki itu blending. Oh ya dah blending gitu kan. Saya sendiri nanya, saya ngapain nih blending gitu kan. Akhirnya saya lakukan. Coba saya rasain dulu misalnya angin seperti saat saya mulai blending itu tidak ada angin, coba deh. Nah sekarang ada motor, jangan-jangan Teteh lagi blending nih. Nggak ada motor di sini. Suara motor lewat. Iya. Berarti tempat saya itu mungkin tempat saya nggak ada. Iya. Terus. Akhirnya, loh saya ini ngapain sih sebenarnya gitu loh Kak. Ya itu tanyakan kepada yang ngajarin lah. Saya tidak berkompeten menjawabnya. Iya terus. Tapi saya boleh memberi arahan dikit nggak Teh? Iya mau banget dong. Oke, pertama pastikan yang kita rasakan yang menggerakkan tangan kita itu apakah itu energi aura kita sendiri atau energi di luar aura kita sendiri? Itu pastikan dulu aja itu. Jangan sampai kita menduga itu energi alam, padahal itu energi aura kita sendiri. Siap. Kalau sudah salah paham di situnya, kesananya ngaco banget gitu. Iya.
Jadi kan biasanya saya lihat teman-teman yang blending itu kan bergerak-gerak tangannya ya. Ada yang sampai Walaupun muter, kami ada yang muter-muter, ada yang guling-guling gitu kan. Nah, saya dulu waktu di Hikmatul Iman juga diajarin itu sama Kang Diki, walaupun namanya waktu itu belum blending, namanya baru kepekaan. Nah, tapi secara basic saya paham karena saya pernah belajar, walaupun karena saya tidak pernah ikut pelatihan, maka saya tidak berani mengomentari itu, bisa offset gitu ya, takutnya offset. Kan saya berpesan aja bagi teman-teman yang melatih itu, pastikan dengan pasti apa yang menggerakkan tubuh Anda, apakah itu aura Anda sendiri atau energi alam. Kalau energi alam, saya mau tanya, alam yang mana? Gitu. Apakah alam itu planet atau ruang lingkup di situ, atau planet, ataukah tata surya, apakah galaksi, atau yang mana? Begitu. Nah, ini pastikan dulu di diri kita, di diri Teteh kalau melakukan itu, betul-betul dirasakan. Ini energi saya sendiri, aura saya sendiri, atau energi alam. Karena kalau energi alam di satu tempat, pergerakannya kurang lebih akan mirip, betul tidak Teteh? Misalkan cuman berjarak, orang berjarak 1 meter, 2 meter, harusnya pergerakannya nggak akan jauh beda kan energi alam di situ. Betul. Kalau jaraknya cuma 1 meter, 2 meter, ya nggak? Ya. Nah, tapi gerakannya pada beda-beda, jauh gitu bedanya antara satu orang dan yang lain gitu. Makanya saya kemudian menjadi berasumsi, jangan-jangan mereka akan pergerakan aura mereka sendiri. Nah, kalau itu mah beda-beda tiap orang gitu. Iya. Nah, takutnya, ini mah takutnya ya, padahal yang baru kita rasakan aura kita sendiri, kita ngakunya itu energi alam. Nah, takutnya gitu doang. Kalau saya pribadi sih memang menyadarin gitu kan, maksudnya belum memang kontrakan Sisit perinci mengontrakan Sisit. Ya lanjut gimana? Iya, kalau saya sendiri ya menyadari belum sampai rinci gitu loh, ini energi. Nah, itu membedakan energi galaksi, energi planet, energi semesta, itu dari sifat energi itu sendiri ya, Kang ya? Bukan. Nah, itu akan bisa dipelajari kalau kita sudah move in, sudah tahu tipikal energi kita sendiri. Nanti kalau kita menemukan tipikal yang berbeda, kita tahu, oh ini bukan dari diri kita, dari mana. Nanti kita lihat, bukan hanya dari apa tadi tuh karakter, sifat, tapi dari masa jenis, pergerakan, dan seterusnya, kerapatan, dan yang lain-lain. Karena setiap gelombang itu berbeda. Nah, sekali lagi memang rumit hal-hal seperti itu. Tidak semudah itu gitu. Wah, itu bikin orang tidak semangat berlatih. Ya kalau mau jujur seperti ini, bikin nasi goreng aja nggak mudah. Apalagi yang seperti ini gitu. Jadi saran saya memang ya kesadarannya memang harus betul-betul dilatih sehingga kita tuh betul tahu dengan pasti apa sih yang terjadi. Nggak cukup hanya berdasarkan dugaan-dugaan tuh nggak cukup. Ya, saya masih kategori menduga-duga. Kayaknya bukan hanya Teteh deh. Itu dengan diri sendiri, saya nggak mau. Saya juga masih menduga-duga. Ya. Terus. Ya intinya itulah. Iya. Baiklah. Jadi kan apa yang saya lakukan itu ini benar di jalurnya apa enggak? Kalau enggak bukan di jalurnya, alangkah sia-sianya. Ya untuk tahu itu benar atau tidak ya harus dijalani dan harus dipelajari detail sampai kita bisa mengetahui dengan pasti. Jadi kalau Teteh hari ini ragu-ragu, terus berproses, terus perhatikan, terus sadari sehingga Teteh bisa menjawab keraguan-raguan itu. Siap. Begitu. Oke? Siap, Komandan. Siap. Yuk yang lain masih ada waktu, silakan. Bertanya apa saja yang saya tahu maka akan saya jawab. Kalau saya nggak tahu ya mohon maaf. Apa saja? Mau fenomena alam atau fenomena kesehatan atau fenomena apa saja? Ya mangga, mumpung ada waktu sekitar 12 menit lagi
sampai jam 9. Kan. Jadi intinya ini ya Kang, kenali saja dulu diri sendiri secara utuh ya Kang. Ya, itu basic. Gak usah Itu mikirin basic. dulu yang jauh-jauh dulu. Iya terserahnya. Airek mikir mama ngawai sih bebas. Bebas ya tamu. Suri deh, pas nu ngerti. Ya takut ngerti. Ya sok yang lain mangga, ayo silahkan bahas apa saja boleh. Ya sok mangga, yang lain mungkin ada yang mau nanya tentang sekarang banyak yang gempa, kenapa atau apa gimana gitu, ayo. Kalau di Jambi sih lagi kabut asap, Kang. Ya itu derita lo. Di Jakarta juga, emang nggak kena ya di sana? Ya karena kan itu efek dari kehidupan sendiri, jadinya derita lo itu mah. Jangan minta dibersihin udaranya. Nggak ada yang bakar-bakar. Nggak ikut bakar-bakar tapi kebagian asapnya ya. Iya. Nah itulah derita lo beneran. Iya, ya derita lo lah itu mah ya. Ayo yang lain. Nah, Kang, kalau di sini di daerah saya kan tinggal di Lombok nih, di Nusa Tenggara Barat. Ini sering terjadi gempa itu, Bang. Itu kira-kira gimana tuh? Oke, kalau Lombok itu ada 2 jalur magma di dalamnya banyak ya, bukan banyak, besar. Jadi kalau kemungkinan di Lombok itu kalau kenapa sering gempa salah satunya dari perjalanan gempa itu. Cuman kalau perjalanan magma itu. Tapi kalau yang gempa sekarang yang terjadi, kalau itu sekarang ya, kalau itu yang sekarang yang terus-terusan tiap hari, itu karena ada sedang pergeseran lempeng di benua, terutama di Eurasia sama Indo-Australia. Ya nanti carilah sendiri, googling mana itu bentangan Indo-Australia, mana Eurasia. Dan itu memang sedang bergerak, masih bergerak. Nah itu yang kemudian nanti dikhawatirkan memicu terjadinya megatrust. Ya sedang kita lakukan upaya ya sekemampuan kita untuk mencoba tetap karena gini, pergeseran lempeng itu keniscayaan ya, karena bumi kita kan berotasi dan berevolusi. Maka kemudian akan terjadi tarik-menarik gelombang elektron antara bumi kita dan planet-planet yang lain. Nah, belum tekanan dari inner core. Inner core juga punya tekanan sehingga memang memuai bumi kita itu. Memuai, bukan hanya karena putarannya, karena tarik-menarik gelombang elektronnya, pun karena tekanan dari inner core. Jadi memuai. Karena memuai, maka seluruh lempeng ini menjadi lebih besar. Nah, pergeseran ini yang pada saat ini itu mengakibatkan gempa. Nah, pertanyaannya apakah itu harus dicegah? Jangan. Itu keniscayaan planet. Kalau dicegah malah tidak akan seimbang. Nah, terus bagaimana treatmentnya? Nah, rumit. Treatmentnya harus menyeimbangkan antara tekanan dalam dan tekanan permukaan planet. Bukan rumit jadinya kan, tidak cukup sekedar niat. Jadi kita harus seimbangkan antara tekanan yang ada di inner core dan tekanan yang ada di mantel terluar planet, yaitu kerak bumi atau permukaan bumi. Caranya bagaimana? Harus ada tubuh seseorang yang mampu menjadi katalisnya. Gitu. Nah, jadi tekanan atmosfer dan tekanan inner core itu kita jembatani untuk disetarakan lah kurang lebih atau diseimbangkan. Nah, jadi gempa-gempa yang terjadi akhir ini itu dari tektonik kebanyakan, pergerakan lempeng saja. Begitu, itu alami, normal. Itu hal normal. Begitu. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, inner core itu apa sih? Inner core itu inti bumi. Inti bumi itu apa? Inti bumi itu adalah logam padat yang bercampur dengan sejenis batuan dan beberapa benda-benda lain yang di dalamnya itu listrik. Jadi planet kita itu dalamnya itu adalah logam yang berputar. Gitu. Nah, itulah yang menghasilkan panas bumi, menghasilkan gelombang elektromagnetik yang membuat bumi kita tetap berada di edarnya. Itu hasil kinerja dari inner core itu. Yang didinginkan oleh magma. Begitu. Jadi di Lombok, memang Lombok, kemudian Jawa, dan sebenarnya bukan hanya Lombok, nanti ke Bali, ke Jawa, semua juga itu
satu urat dari Eurasia dan Indo-Australia itu yang sekarang memang sedang memuai, jadi wajar itu banyak gempa. Itu kalau yang sekarang. Gitu Kang, pindah aja tuh Kang. jadi terima aja gitu ya, nggak ada ya, jadi apa diterima aja gitu ya, diwaspada paling enggak kan gitu. Jadi nggak juga gimana lagi. Ya bikin rumahnya aja jangan yang rentan gempa lah gitu. Sering banget di sini. Ya itu karena itu. Karena Lombok sebenarnya dulu kan menyatu dengan Bali ya, deket Bali ya. Ya 6 jam dari Bali kalau nyebrang laut. Itu kan pemisahan sebenarnya, dulunya itu kan menyatu tuh, cuman pecah. Jadi ya memang ugal agil naonnya. Jadi berdiri sendiri tapi nggak terlalu besar, jadi ya mudah tergoncang. Oh iya. Gitu wayahna lah orang Lombok mah. Pindah ke Bandung aja tuh. Udah padat di Bandung. Ah bener. Ya yang lain mangga. Bahkan ada waktu 5 menit lagi nih sampai jam 9. Dimanfaatkan. Enggak penutup mungkin ya Kang ya, mungkin terakhir Kang ya. Boleh. Ya silahkan. Sok kalau tidak ada kita kesimpulan aja. Nah begitu. Mungkin Oke, kesimpulannya ya mungkin begini. Pertama, apa yang saya paparkan ini itu hanyalah hasil penemuan saya sejauh ini. Artinya jangan dianggap sebagai ujung kebenaran. Silahkan Akang dan Teteh gali lagi, pelajari lagi, dirinya tentunya dipelajari lagi. Mungkin dari penjelasan ini akan menemukan kebenaran-kebenaran lain yang jauh lebih dari apa yang bisa saya temukan hari ini. Mungkin aja nanti juga saya bisa menemukan kebenaran lain yang lebih jauh. Jadi sekali lagi apa yang saya paparkan tentang ego atau tentang apapun adalah apa yang saya temukan sejauh-jauh yang saya temukan sampai hari ini. Oke. Febri bicara tapi nggak ada suaranya, gimana nih? Ya Kang, terima kasih. Oke, nanti saya simpulkan dulu, terima kasih aja. Jadi ego, saya ulangi, ego adalah sebuah software. Saya menyebutnya software kenapa? Karena dia bukan hardware. Karena dia bukan perangkat keras, tapi dia perangkat lunak. Dia software yang dibuat dari energi juga, yang kemudian diinstalkan ke setiap sel. Tujuannya adalah agar sel itu punya kecenderungan untuk mempertahankan hidupnya. Itulah ego. Tapi bagaimana cara mempertahankan hidup, itu semua dipelajari. Makanya cara mempertahankan hidupnya atau cara beregonya kemudian tiap orang beda-beda. Nah, cara untuk berego itulah yang kita sebut sebagai nafsu. Wujudnya keinginan. Kalau ego, wujudnya kecenderungan. Besar kecilnya ego sangat dipengaruhi oleh ancaman yang diterimanya. Permasalahannya, pemahaman terhadap ancaman juga merupakan sesuatu yang dipelajari. Maka dari itu, kalau kita ingin bisa mengendalikan ego kita, maka kita wajib bisa mengetahui ancaman yang ada. Karena kalau sesuatu itu dianggap ancaman, maka ego akan bangkit atau akan aktif. Saat itu dianggap bukan ancaman, ego juga tidak akan aktif atau tidak akan membuat kita cenderung untuk bela diri. Nah, kemampuan kita mengasah akal kita untuk memahami ini ancaman atau bukan, itulah kunci keberhasilan kita untuk mengendalikan ego kita tetap proporsional. Begitu. Mungkin itu aja, Kang Jay. Oh iya, siap Kang. Karena waktunya udah hampir jam 9 ya, ya paling kita tutup dulu ya acara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Rocky yang sudah memaparkan begitu banyak ilmunya kepada kita.
Ya mangga kalau mau pada ini istirahat. Turun nuhun. Mangga samprazan, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.